I don't mean to. No, stop! Withdraw. Again! Fire! Okay, got it. Perfect. Come on! Don't move! Turn around! What the hell are you two going on about? Get out of my way! God damn it! Berlatar pedalaman Meksiko, terlihat seorang yang sedang merencanakan sesuatu untuk menggusur seluruh para rakyat yang sedang direncanakan oleh mafia bernama Mr. Jackson. Dia yang akan datang ke sebuah tempat untuk melakukan eksekusi. Di sisi lain kita akan melihat seorang wanita yang sedang bermain dengan kudanya untuk mengisi luang dan waktu. Dia yang bernama Maria Alvarez. Tiba-tiba saja Mr. Jackson dan para konco-konconya datang ke tempat ini. Dengan membawa pasukan yang sangat banyak, Jackson langsung datang ke rumah kediaman wali kota untuk melakukan perundingan tentang pembagian tanah yang ada di tempat ini dan akan membayar dengan harga yang cocok. Akan tetapi dalam perundingan tersebut wali kota mempunyai kecurigaan terhadap Jackson untuk melakukan sesuatu. Kemudian di depan gerbang kita akan melihat Maria yang datang untuk menemui wali kota dan akan menagih janjinya terhadap tanah yang telah diberikan kepada masyarakat namun dicegat oleh para pengawal. Gotta pay the toll. Kembali lagi kepada wali kota dan Mr. Jackson yang akan melakukan perundingan terhadap pembelian tanah di tempat ini. Tiba-tiba saja putri tercintanya datang, dia yang bernama Sarah Quinty, yang mengatakan mempunyai pendidikan yang sangat tinggi di luar negeri. Mengatakan kepada bapak ayah tercinta jangan sampai membuat senonoh kepada orang yang tidak dikenal. Wali kota ini yang bernama San Diego. Kemudian Sarah mengatakan kepada ayahnya yang sebagai wali kota, ingat rakyat yang selalu memilihnya untuk disejahterakan. Kemudian di sisi lain diperlihatkanlah Maria yang sedang menaiki kuda dengan berdiri. Dia yang akan datang ke rumah kediaman wali kota lewat pintu belakang. Get her out of here. They're stealing our... Oh, perjanjian itu sudah ditandatangani oleh wali kota sehingga Mr. Jackson langsung melakukan eksekusi kepada seluruh masyarakat dengan membeli secara paksa tanah dan lahan, dibayar dengan 1 peso atau 800 rupiah saja. Here's your receipt. Burn it. Singkat waktu Maria yang telah kabur dari kediaman wali kota, dia pun pulang ke rumah. Tiba-tiba saja rumahnya yang sudah hangus terbakar. Ayahnya ditembak dan mendapatkan tanda tangan bahwa lahannya telah dijual. Lalu kemudian kembali ke kediaman wali kota. Sarah yang mendengar keributan, tiba-tiba saja sang ayah yang sudah jengker alias mokat di tempat dan langsung menyalahkan Mr. Jackson. My natural reaction is self-defense. I guess we've got a deal. Sungguh mengerikan sekali. Mafia yang tidak punya hati. Sarah langsung diusir dari rumahnya karena rumahnya sudah dibeli dengan harga 1 peso. Ini mah memang pembantaian. Kemudian Sarah yang sekarang sudah tidak punya apa-apa diusir dari rumah yang sangat mewah.
dia pun langsung mempunyai rencana untuk merampok bank milik ayahnya dahulu, yang sekarang sudah namanya adalah Mr. Jackson. Dengan persiapan yang seadanya, dia pun langsung datang ke bank tersebut untuk melakukan perampokan. Where are you going? Tanpa diduga, ternyata Maria yang sudah duluan merampok bank ini untuk membeli beberapa tanah karena masyarakat yang telah membutuhkannya. Dengan begitu mereka pun langsung adu bacot antara Sarah dan Maria. Dengan tanpa sadar, mereka berdua kedatangan tamu yaitu Mr. Jackson dan para konco-konconya yang akan membuka brankas. Start to look a little more American down here. This establishment is now hope. Mr. Jackson dengan arogannya dan para konco memaksa kepada manajer bank untuk membuka semua brankas dengan membawa surat bahwa bank ini sudah atas nama dirinya. Akan tetapi Maria dan Sarah sudah berunding dengan manajer sehingga brankasnya sudah kosong melompong. Mereka pun langsung marah. We did it! We did it! We did it! We can feed 500 people. Ya, Maria yang anak petani pastinya sangat senang melihat uang yang sangat banyak dan bisa mencukupi 500 orang yang telah digusur rumahnya. Kemudian, uang tersebut langsung melakukan perundingan bersama Sarah akan memberikan makanan yang sangat banyak bagi para warga yang sudah sengsara akibat Mr. Jackson. Singkat waktu, Maria langsung membawa Sarah ke tempat pengungsian di mana di dalam gua banyak sekali orang yang kelaparan dan mereka semua menderita akibat kelakuan Mr. Jackson. Rumah, lahan, peternakan dan semua harta mereka dibayar dengan harga 1 peso saja sehingga mereka pun menderita di tempat ini. Seketika Maria yang sebagai anak wali kota mempunyai pikiran untuk membobol bank dengan lebih banyak lagi. I think we should rob more banks. I think I might know someone. Singkat waktu, sesuai instruksi dari kawannya yang ada di penambangan, mereka berdua langsung bertemu dengan seorang ahli pembobol bank. Dia yang bernama Mr. Buck. Si Buck inilah yang akan mengajari mereka berdua untuk bisa membobol bank, merampok bank, dan kabur dari perampokan. Dengan seperti itu mereka langsung melakukan kesepakatan dan akan mensejahterakan rakyat yang ada di Meksiko. Tanpa banyak basa-basi, langsung berlatih. That's pretty good. Singkat waktu selama berhari-hari, mereka berdua langsung dilatih oleh Mr. Buck yang sudah pensiun sebagai pembobol bank ataupun perampokan yang sudah terkenal beberapa tahun yang lalu. Mereka berdua akan ditempa dididik menjadi seorang perampok bank yang profesional. No one move! Move! I have to tell you something. Get in the way, that's as long as it takes. Oh, so good. Singkat waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, mereka berdua mengalami pendidikan yang sangat mengerikan seperti layaknya sebagai militer untuk menjadi perampok bank sebagai profesional dan ahli ditakuti oleh para bandit yang lain. Kemudian mereka mendapatkan sebuah chemistry untuk bisa saling percaya supaya kesuksesan mensejahterakan rakyat menjadi berhasil. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Mr. Jackson yang telah mengundang seseorang dari New York untuk menangani seluruh kasus yang ada di tempat ini dan meresahkan warga. Salah satunya adalah perampokan bank bernama Mr. Cook, yaitu orang yang ahli dan pakar untuk bisa memecahkan masalah termasuk juga pembunuhan wali kota. Namun tanpa sadar mereka semua bahwa sudah terlahirnya dua bandit yang paling mengerikan dan mereka sudah ditempa dididik oleh master yang sekarang sudah pensiun. Mereka berdua akan menyalakan aksinya untuk menjadi perampok bank yang paling mengerikan. Ya, setelah berbulan-bulan perampokan bank sudah memarak,
kita akan melihat Mr. Cook yang sedang melakukan identifikasi olah TKP wali kota yang telah mati secara mendadak, di mana Mr. Cook yang sebagai detektif termasuk juga pakar untuk kriminal, dia pun melihat rumah wali kota yang mencurigai bahwa dia telah diracun oleh seseorang. Di sisi lain, kita melihat seorang yang bernama Pablo langsung memperingatkan kepada Sarah dan Maria bahwa Mr. Jackson telah mengundang seseorang pakar kriminal dari New York. A detective from New York. Hola, are you Padre Pablo? Oh, baru saja dibicarakan, tiba-tiba saja pakar tersebut yang bernama Mr. Cook datang kepada si Pablo untuk menanyakan putri wali kota dan akan menguak siapakah pembunuh ayahnya. Namun si Pablo langsung mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat putri wali kota sejak kejadian wali kota dibunuh oleh seseorang. Kemudian karena tidak mendapatkan informasi, maka Mr. Cook langsung mengatakan kepada si Pablo jika bertemu dengan anaknya wali kota, dia berada di seberang jalan hotel tempat menginap dan bisa ditemui kapan saja. Kemudian karena Maria telah mendengar pakar tersebut sedang menggali kasus ayahnya yang telah meninggal, dia pun langsung datang ke hotel dan menyamar sebagai pelayan hotel untuk bertemu dengan Mr. Cook dan akan melakukan interogasi. Wrong. I don't mean to. Edan sekali, di mana Mr. Cook baru saja mandi, langsung digerebek oleh dua bandit yang akan melakukan interogasi. Bagaimanakah proses wali kota ketika dia masih hidup dan tiba-tiba saja mati? Dengan interogasi yang sangat edas, mereka pun langsung melakukannya tanpa ampun. Dengan keadaan bugil, mereka pun terus saja melontarkan pertanyaan tentang wali kota. Akan tetapi Mr. Cook yang sudah tidak tahan karena proses interogasinya memang edan. Lalu kemudian interogasi tersebut gagal karena Mr. Cook tidak bisa diajak kompromi. Akhirnya mereka berdua langsung membawa Mr. Cook di sebuah bank dengan bukti-bukti yang nyata bahwa Mr. Jackson lah yang sedang memanipulasi tentang keadaan. Dia yang telah menyewa dinas kriminal sehingga dia pun harus mendapatkan bukti-bukti yang nyata bahwa Jackson lah yang salah. Kemudian setelah dijelaskan oleh mereka berdua, akhirnya Mr. Cook paham bahwa ini adalah sebagai penipuan. Tetapi ketika mereka sedang melakukan obrolan, tiba-tiba saja konconya Mr. Jackson langsung datang menyerang. Singkat waktu, anak buahnya Mr. Jackson langsung bertemu dengan Jackson. Dia pun langsung mengatakan, dua bandit yang telah meresahkan kita semua ternyata menculik pakar kriminal yang telah diundang dari New York. Sehingga Mr. Jackson langsung marah. Singkat waktu sudah menjadi rahasia publik, Mr. Jackson telah membawa seluruh para konco-konconya yang ada di New York datang ke Meksiko. Namun itu semua tidak akan menggentarkan tekad dari Sarah dan Maria untuk merampok bank yang kesekian kalinya. Mereka pun langsung membuat rencana bersama Mr. Cook untuk melakukan perampokan selanjutnya. I guess this is what it feels like. Lalu kemudian kita akan melihat Mr. Cook dan Maria yang sedang menyamar sebagai pengantin baru datang ke sebuah bank ternama di kota ini untuk menyimpan mas kawinnya yang sangat banyak. Sambil cipokan, mereka pun langsung melakukan obrolan bersama manajer bank dan dia mengatakan mempunyai mas kawin yang sangat banyak, emas yang akan disimpan di bank ini. Namun tanpa banyak basa-basi, Maria langsung menodongkan senjata. Inilah yang disebut dengan perampokan. How about for withdrawal? Again! Fire! Perfect. Come on!
Ya, akhirnya bank tersebut telah berhasil dibobol, sehingga Jackson langsung ditegur oleh gubernur, di mana dia telah bekerja sama dengan Mr. Jackson. Kemudian Jackson mengatakan kepada gubernur bahwa dia telah membuat sistem teknologi yang sangat canggih pada zamannya untuk meringkus para perampok. Steppo. Kemudian setelah dijelaskan kepada gubernur, akhirnya gubernur sangat percaya kepada Jackson telah menitipkan uang dan emasnya hasil suap semua warga. Dia pun langsung akan pergi ke New York untuk bisa mengamankan situasi. Namun tanpa sadar, ternyata Mr. Cook dan Sarah yang sedang menyamar menjadi sang kekasih untuk menyimpan uang di tempat ini. Sambil cipokan supaya si manajemen menjadi ngiler, dia pun mencuri peta lokasi. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para bandit yang sekarang sudah terkenal, mereka mendapatkan sebuah peta lokasi di mana keamanan berteknologi tinggi pada zaman ini. Mereka pun telah mendapatkan sebuah kunci dan sistem yang ada di bank yang akan mereka rampok. Tetapi semua pengamanan yang sudah diketatkan sampai 10 kali lipat. Mereka pun harus bisa menyusur bukan lewat tanah, tetapi harus bergelantungan lewat atap bank. Setelah itu rencana demi rencana, mereka pun terus saja melakukannya dengan secara hati-hati. Dia bergelantungan di atas tali supaya tidak ketahuan oleh para penjaga. Akan tetapi masalah baru saja dimulai ketika Mr. Cook bergelantungan di atas kepala para penjaga. Ya, perlahan tapi pasti, Maria pun langsung memakai sepatu ski untuk melewati alarm yang ada di tempat ini, karena semua lantai sudah dilengkapi dengan sensor alarm. Dengan begitu, maka tempat ini sangatlah berbahaya. Tetapi Maria dengan banyak sekali keraguan meminta Mr. Cook untuk ngecas terlebih dahulu supaya butir-butir semangat dalam dirinya sudah menyala. Setelah persiapan selesai, akhirnya Maria mulai melangkahkan kaki di celah-celah lantai yang sangat berbahaya. Dia pun terus saja melangkah dengan penuh kehati-hatian. Namun tiba-tiba saja Maria hidungnya merasa gatal dan bersin. Oh, walaupun perjuangan yang sangat luar biasa, tetapi mereka berdua berhasil membobol brankas tersebut dan membawa uang dan emas. Karena ini adalah yang terakhir, mereka berdua pun membawa uang yang sangat banyak, sehingga di mana rekannya langsung datang ke tempat tersebut untuk melakukan peringatan supaya bisa kabur dari tempat ini karena penjaga mulai berdatangan. Tiba-tiba saja penyakit Maria langsung kambuh bersin kembali. Come on, let's go! Party's over! Oh, sayang sekali. Jackson sangatlah senang dan langsung mempersiapkan eksekusi hukum gantung bagi para bandit yang telah merampok bank untuk melakukan persiapan. Di sisi lain, Mr. Cook, Maria, dan Sarah yang sudah ditangkap oleh para penjaga, dia pun akan dibawa ke satu tempat untuk melakukan eksekusi hukum gantung. Dan sekarang mereka semua tidak bisa melakukan apapun selain menerima nasib yang telah terjadi. Mr. Cook sangatlah marah kepada mereka berdua karena telah melibatkan dirinya ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan dia pun langsung berkata bahwa seluruh masyarakat tidak peduli. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba, Because we're gonna be hanged! tanpa diduga, seluruh masyarakat Meksiko langsung menyelamatkan dua bandit termasuk juga Mr. Cook yang sedang dieksekusi, dan mereka semua telah berhasil. Lalu kemudian Mr. Jackson langsung mengadu kepada gubernur bahwa masyarakat telah membantu para bandit, tetapi gubernur langsung menyangkal. Mr. Jackson, I must apologize to you. Your help has been Kembali lagi kepada Sarah dan Maria termasuk Mr. Cook yang ada di suatu tempat.
mengatakan kepada mereka bahwa masyarakat telah memberi informasi seluruh uang termasuk juga emas yang berada di bank tersebut telah dialihkan ke New York dan akan melalui perjalanan yang sangat panjang demi keselamatan mereka semua. Dengan seperti itu, mereka pun telah mempunyai rencana untuk melakukan pembajakan kereta. Oh, rencana gubernur yang sangat busuk, di mana seluruh emas dan uang hasil suap termasuk juga korupsi langsung dipindahkan ke New York untuk bisa menyelamatkannya dari para bandit dengan bantuan Mr. Jackson dan para konco-konconya untuk melakukan keamanan. Namun entah apa yang terjadi, Jackson mempunyai rencana yang lain untuk kepentingan dirinya. Kemudian setelah itu, Mr. Jackson langsung melakukan obrolan bersama gubernur di gerbong belakang. Dia pun meminta maaf terhadap apa yang telah terjadi, namun itu hanyalah alibi saja, sehingga dia pun langsung menendang gubernur dari kereta. Tanpa sadar seluruh para pengawal, ternyata dua bandit termasuk juga Mr. Cook yang berada di tempat ini sudah memakai topeng dan bersenjata karena mereka mempunyai rencana untuk melakukan pembajakan dan akan membela rakyat dengan uang tersebut. Lalu kemudian Mr. Jackson yang telah membunuh gubernur, dia pun langsung datang ke ruang eksekutif bersama para pejabat yang lain. Dengan polosnya langsung mengatakan gubernur telah mati, semua emas akan menjadi miliknya. Stealing the gold. Don't move! What the hell are you two going on? Get out of the way! Ya, pertarungan yang sangat mengerikan, di mana dua bandit langsung melakukan peringkusan kepada Mr. Jackson yang sudah terkapar. Akhirnya mereka pun akan mengakhiri hidup Mr. Jackson yang telah membunuh para warga, menyita para tanah, termasuk juga seluruh harta yang ada di warga telah diambil oleh dirinya. Ketika akan dieksekusi, mereka berdua malah adu bacot di depan Jackson, sehingga dia pun langsung melawan. Lalu tiba-tiba oh, kejadian yang sangat ironis, di mana si Jackson langsung ditembak dari belakang oleh Maria. Dan sekarang mereka berdua akan berpamitan bersama Mr. Cook yang telah selesai menjalankan tugas dan menguak kriminal yang ada di tempat ini. Dengan rasa hormat mereka pun langsung berterima kasih kepada Mr. Cook yang telah membantunya. Sekarang Mr. Cook akan pergi dengan kekasihnya. I'm so happy! Lalu kemudian Maria dan Sarah yang sedang merencanakan sesuatu. Dia menjadi sebuah hobi untuk membobol dan merampok bank, sehingga di Meksiko yang sudah tidak ada duitnya, mereka pun langsung merencanakan untuk datang ke Eropa untuk mendatangi bank yang lebih besar. In Europe, bigger. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya tanggapan Anda tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang seperti itulah di zaman dulu, ketika ingin mendapatkan uang, perampokan bank sudah menjadi sebuah solusi. Dan memang salah satu dari orang tersebut menjadi penyebab dan menyulut peperangan antara warga bandit dan termasuk juga mafia yang ada di tempat ini. Dan semuanya menjadi kacau balau. Memang kita semua tidak bisa dipungkiri, uang, harta, dan jabatan membuat hati manusia menjadi tamak, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ya, begitulah kehidupan yang ada di dunia. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.